Ulun Rima selaku CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banjar hari ini memohon bantuan pian untuk mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk itu Ulun akan melakukan wawancara dan memberikan sedikit pertanyaan ke Pian. Harapannya mudah-mudahan Pian berkenan bantu Ulun, Bu. Coba ya, ayo kita, insya Allah ada waktunya. Silakan. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Marsyida selaku Kepala SLB Negeri 1 Martapura sudah mengizinkan saya untuk melakukan interview. Jadi kita akan mulai Ibu ya dengan pertanyaan pertama. Kira-kira Ibu siap? Insya Allah. Oke, saya mulai ya Bu. Pertanyaan pertama ini adalah selama ini bagaimana Ibu selaku pemimpin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema, kalau mendengar kata dilema itu sebenarnya ya merupakan sesuatu yang membingungkan ya. Dilema dilaksanakan yang mana dulu gitu. Jadi gini, kalau dilema etika itu sebenarnya situasinya adalah benar ya, situasinya itu benar. Jadi kita itu harus melakukan kebajikan di dalamnya. Nah, sesuatu kegiatan yang bisa membuat baik di dalam organisasi sekolah tersebut gitu. Kemudian kalau dikatakan tadi ada apa ya, bujukan moral ya. Iya, Bu. Ya, bujukan moral itu sifatnya adalah tidak apa ya, cenderung tidak baik gitu. Karena apa? Permasalahan ini biasanya ada sesuatu yang tidak pas, yang dia ingin, sesuatu yang dia inginkan tetapi dengan cara yang tidak pas. Misalnya ya, kemarin misalnya ada contoh, ada ibu minta tolong ya, saya ini pingin pindah ke sekolah pian gitu. Apakah ibu ada ada lowongan? Kemudian saya katakan kalau jurusan ini pian tidak ada, kalau ada jurusan PKH mungkin saya terima gitu. Kemudian mungkin ada bujukan lain dari dia itu, bagaimana Bu kalau dengan jalan yang lebih pantas, misalnya saya berikan apresiasi buat ibu untuk bisa menerima saya gitu. Nah, apresiasi yang ibu inginkan apa kayak gitu. Jadi saya bisa memilih misalnya mau minta barang atau hadiah apa gitu. Tetapi ini tentu saja sangat bertentangan dengan moral kita ya sebagai keinginan. Jadi tentu saja harus seperti itu. Luar biasa sekali Bu untuk jawabannya. Selanjutnya yang kedua ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Biasanya ini juga sering terjadi ya di sekolah gitu pasti. Pengambilan keputusan itu harus berdasarkan melihat situasi yang akhirnya itu kalau kita ambil keputusan itu menjadi baik semuanya gitu. Yang dua itu harus ada berdasarkan mungkin apa ya, rasa peduli kepada semua yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga harus juga berorientasi pada siswa. Nah, apakah keputusan itu merugikan pada siswa atau bahkan bisa membuat siswa yang kita bina itu menjadi lebih baik gitu. Jadi tiga hal yang perlu kita cermati. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Prosedur atau langkah ya? Dalam setiap mengambil keputusan tentu saja kita menggunakan langkah-langkah yang harus kita patuhi supaya nanti keputusan itu menjadi tepat. Contohnya kita harus mengenali
sementara yang di sini adalah kemanusiaan gitu. Bahkan ini juga pernah ada gitu, bagaimana saya menangani guru yang mungkin kurang disiplin, kemudian bagaimana karena dia alasannya adalah anaknya sakit, tentu saja kan sangat ini ya, sangat bertentangan ya dengan disiplin itu, sedangkan dia harus datang tepat waktu. Nah itu juga saya pikirkan bagaimana nanti hasilnya supaya dia bisa mengajar dengan tepat waktu, terus bisa mengatasi anaknya yang sakit. Yang kedua ya, itu bisa dengan mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut gitu. Apakah mungkin ada keluarganya atau siapa, atau mungkin siswanya dan sebagainya. Yang ketiga, kita juga bisa mengumpulkan fakta yang relevan tentunya dengan masalah tersebut gitu. Selanjutnya kita juga bisa mengadakan pengujian yang mana ini hal yang benar, mana ini yang salah gitu. Gitu. Luar biasa sekali Bu, ternyata langkah-langkahnya cukup panjang ya Bu ya, tapi untuk hasil yang terbaik juga pastinya. Itu masih banyak lagi sebenarnya. Iya benar. Singkat-singkat saja yang paling penting. Oke, nah selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja kita harus mencari yang paling efektif ya, karena kalau yang bertele-tele juga akan membuat kita malah nggak selesai masalah itu gitu. Jadi hal-hal yang bisa efektif ya untuk mengatasi dilema etika itu diantaranya adalah kita mengidentifikasi dulu masalahnya. Nah, jadi kalau udah kita tahu permasalahan pokoknya, ya kita identifikasi, tentu saja kita bisa melakukan hal-hal langkah yang kedua seperti menentukan nilai kebajikannya apa saja ya, diidentifikasi tadi. Yang pertama kewajibannya ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, sehingga nanti akan bisa kita mendapatkan hal yang ketiga, misalnya dengan bisa mengambil keputusan yang tepat karena kita sudah mengidentifikasi. Oke. Nah, terus Bu, selama ini dalam proses ya, hal-hal apa saja yang mungkin menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini sebenarnya kendalanya ya macam-macam ya. Bisa dari dalam diri seseorang, juga bisa dari luar. Kalau dari kendala yang pernah saya hadapi, mungkin bagaimana sih kita mencari waktu yang tepat ya untuk mengambil keputusan, kemudian juga kita bisa menentukan keputusan itu yang sangat adil. Nah, keputusan yang sangat adil ini apa ya, agak susah karena apa, belum tentu yang saya ambil ini adil buat si A ya, senang sekali gitu, yang lain mungkin belum tentu. Jadi kita bisa menentukannya itu ya, untuk menentukan yang paling pas itu bukan merupakan kendala. Bener ya Bu, karena memang adil sendiri sangat sulit untuk dipahami, kemudian dijabarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan. Iya, betul. Oke, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah ketika ada suatu dilema etika yang terjadi di kantor atau di sekolah, itu langsung diselesaikan di tempat, atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Gitu. Kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah, tergantung berat jenisnya kayak bagaimana kita lihat dulu permasalahannya. Jadi kalau memang itu agak berat ya, dirasa kita itu perlu sesuatu, berarti kita rencanakan dulu. Jadi kita bikin dulu perencanaannya apa saja yang harus kita lakukan, misalnya juga, terus kemudian nanti waktunya kapan, itu kan termasuk perencanaan. Apa yang mau dipakai ininya, cara-cara atau langkahnya yang mana yang paling tepat. Kemudian kita bikin suatu pelaksanaan itu juga dilaksanakan dalam keadaan yang kitanya
baik, pas kondisi maksud saya baik kesehatan kita ataupun mental kita juga pas baik, kita bisa membuat keputusan itu atau prosedurnya. Kemudian juga kita bisa nantinya kalau sudah kita bikin perencanaan tadi, tentu saja kita bikin evaluasinya ya, supaya nanti yang kita buat tadi itu tidak merugikan, tetapi tentu saja sangat membuat siswa atau warga sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Oke, luar biasa Bu. Kita sudah mendekati akhir nih Bu ya, 2 pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu saja kita ini kalau melakukan kegiatan, melakukan pengambilan keputusan yang berdampak kepada warga sekolah itu tentu saja tidak hanya saya sendiri ya, harus ada beberapa masukan, di antara mungkin bisa dari dewan guru ya, terutama sih pertama mungkin saya ngobrol dulu dengan para wakasek saya, kemudian para guru yang saya tentukan gitu, atau juga bisa dengan komite kalau memang itu sudah merambah pada permasalahannya kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi bisa juga nanti kita ambil suara ataupun saksi atau apa dari siswa gitu, yang jelas ada di sekeliling kita. Jadi banyak ya Bu ya sebenarnya pihak-pihak yang membantu. Iya, betul. Terakhir Ibu, dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke. Pembelajaran itu juga karena kita mungkin sudah sering ataupun kita ada kasus yang pernah, bukan sering ya, yang pernah kita tangani itu, tentu saja pembelajaran itu sangat berharga dan kita ingat. Nah, kita ingat kalau memang itu tepat pengambilan keputusannya, berarti kita lakukan lagi mungkin seperti itu apabila ada permasalahan. Yang pertama mungkin bahwa setiap keputusan itu belum tentu bisa mengakomodir semua warga. Nah, warga sekolah gitu. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu tentunya harus dipilih ya, dipilih yang paling tepat ya, untuk membuat bisa itu tadi semuanya bisa terakomodir tadi. Contohnya ya, misalnya kita mengambil keputusan itu merugikan salah satu pihak, itu tentu saja kita evaluasi lagi. Nah, yang paling saya ingat ya, paling saya syukuri untuk mengambil keputusan itu adalah yang bisa berhamba pada murid. Jadinya kalau ini adalah bisa mendorong semua, apakah prestasi murid, pembelajaran murid ya, kemudian juga kebutuhan baik aksesibilitasnya semua, dan murid senang, bisa menciptakan sekolah yang ramah lingkungan tadi, ramah anak ya, tentu saja nomor satu itu yang paling saya senang itu. Oke, luar biasa sekali Bu, terima kasih. Sebuah percakapan yang sangat menyenangkan dan sangat menginspirasi saya ke depannya, karena banyak belajar dari Bu Marshidah bahwa menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah, tapi bukan tidak mungkin dan banyak sekali dipertimbangkan. Betul. Jadi bisa aja kita belajar, tentu saja gitu. Dan saya sendiri tentu saja masih banyak harus belajar ya gitu. Yang penting pengalaman juga harus kita hargai. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mungkin untuk hari ini sampai di sini saja Bu. Terima kasih banyak sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk membantu saya menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Semoga kedepannya saya juga bisa menjadi sosok yang menginspirasi seperti Ibu. Amin. Selamat dan sukses ya kedepannya untuk Purima. Saya suka. Terima kasih juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Septi. Selamat malam Bu Septi. Malam. Ulun Rima Lutfianti dari SLB Negeri 1 Martapura, CGP Angkatan 10, memohon izin dan meminta waktu Ibu sedikit malam ini untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, di mana Ulun akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan Ibu berkenan ya Bu. Insya Allah. Oke. Siap saja bantu. Terima kasih banyak Bu. Ya. Kita mulai pada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu selaku seorang pemimpin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Contohnya seperti apa ya? Contohnya mungkin ada satu kasus di mana misalnya ada kasus misalnya ada kasus murid yang dia itu sebenarnya pintar gitu ya, berprestasi, tapi mungkin dia jarang hadir ke sekolah. Gitu. Jadi kita tahu dulu akar masalahnya. Jadi kita tidak boleh menjudge bahwa anak itu adalah bla 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 bla, tetapi kita harus tahu bagaimana latar belakang anak itu di rumah. Nah, setelah tahu, mungkin kayak gini ceritanya, ada si murid saya itu yang di sekolah itu selalu mengganggu temen, selalu minta perhatian gurunya dengan melakukan perilaku yang kadang-kadang menjengkelkan. Ternyata itu anaknya itu adalah tidak punya orang tua, dia tinggal bersama acilnya atau tantenya dan tidak mendapatkan perhatian dari keluarga ataupun dari masyarakat pun. Dia selalu berperilaku yang minta perhatian. Di situ kita harus tahu, oh ternyata anak ini kurang perhatian dari keluarga maupun lingkungannya, sehingga kita harus mendekati anak itu dari hati ke hati dengan berbagai macam cara supaya anak itu tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Kemudian kita dengan kelembutan lah, kita dengan kekerasan seperti itu. Alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu anak itu bisa saja berprestasi, bisa saja mengikuti pelajaran dengan baik, dan sudah lumayan lah dengan bimbingan guru dan teman-temannya. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi harus melihat dulu latar belakangnya, apa yang mendasarinya, baru kita bisa identifikasi. Oh ini nakal, tidak. Karena latar belakang itu sangat penting sekali, sehingga kita perlu komunikasi dengan orang tuanya. Utamanya itu. Baiklah, kita lanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau misalnya kita ada permasalahan yang harus kita selesaikan dengan ada dua pilihan, tentunya saya tidak memilih salah satu, tetapi kita bisa mengerjakan kedua-duanya, namun perlu adanya dukungan atau bantuan dari Wakasek kita libatkan, kemudian guru senior bisa kita libatkan, sehingga semua kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Tidak harus ada saya itu tidak, tetapi ada juga kita delegasikan kepada siapa yang sekiranya ada punya kemampuan di situ. Oke, luar biasa sekali Bu. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama adalah komunikasi itu penting ya kan. Komunikasi kalau tergantung permasalahan itu ataupun tergantung apa yang harus kita putuskan itu dengan siapa. Jadi perlu adanya komunikasi untuk menggali informasi, kemudian kita membuat perencanaan. Setelah dibuat perencanaan, kita bentuk tim lah kalau misalnya diperlukan, kemudian kita baru melaksanakan dan evaluasi. Oke, jadi pertama harus komunikasi dulu ya Bu ya. Kemudian membuat perencanaan bagaimana, kemudian pelaksanaannya seperti apa, kemudian evaluasi.
Oke, selanjutnya nih Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya rasanya tidak ada permasalahan sih. Apa yang menjadi permasalahan di sekolah itu dapat teratasi selama kita menggunakan komunikasi yang baik antar sesama ataupun dengan para wali murid, dengan guru dan lingkungan sekolah dapat diselesaikan dengan baik, tidak ada permasalahan. Selanjutnya nih Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menjadi tantangan, terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang dalam pengambilan keputusan untuk memilih mana yang urgent, mana yang lebih urgent itu kadang kita harus melihat eh, seberapa urgentnya suatu permasalahan itu. Nah, seandainya eh, masalah menyangkut dengan nyawa, nah itu kita dahulukan, tetapi tidak melupakan tugas pokoknya di sekolah. Nah, jadi tetap aja bisa berjalan. Nah, di satu sisi dia tidak menyelesaikan sampai jam pulang, tetapi dia bisa melaksanakan pembelajaran, bisa juga dia menyelesaikan tugasnya di luar untuk misalnya kalau ada orang tua yang sakit. Nah, seperti itu. Selanjutnya Bu, selama ini dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu? Jadi misalnya ketika ada suatu kasus dilema etika, apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin secara sederhananya prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yaitu tergantung pada situasi dan kondisinya. Kalau misalnya segera langsung kita tindak lanjuti, tetapi kalau masih bisa untuk direncanakan itu direncanakan. Misalnya dalam hari ini kita ada kegiatan yang harus dilaksanakan, sementara ada guru yang lagi operasi di rumah sakit. Nah, itu kita bisa merencanakan kapan kita mau ke rumah sakit, masih bisa. Tapi kalau yang misalnya mendadak dan tidak ada kegiatan yang harus direncanakan, itu kita putuskan hari itu juga. Tapi kalau masih bisa ada waktu untuk memutuskan, itu kita masih bisa merencanakan. Luar biasa sekali Bu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, semua guru akan kami akan melibatkan guru yang bersangkutan yang yang kita pandang bisa untuk diajak komunikasi. Tadi tidak semuanya, tetapi beberapa orang guru yang sekiranya bisa untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan permasalahannya. Terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah tentunya mempunyai tugas yang cukup berat dalam mengembangkan sekolah dan membimbing para guru supaya lebih baik. Nah, dengan demikian kita tidak harus berlaku sendiri, berperan sendiri dalam menentukan keputusan, tetapi harus banyak pertimbangan, karena pertimbangan itu nanti yang akan menjadikan lebih baik keputusan itu bisa dan tidak gegabah kita untuk mengambil keputusan. Kalau kita salah langkah nanti akan lebih panjang akibatnya, sehingga kita perlu berpikir logis, kritis, kemudian memahami satu sama lain supaya tidak terjadi clash, yaitu model
hubungan kurang baik antar sesama. Terima kasih banyak Ibu, luar biasa sekali sebuah percakapan yang sangat menyenangkan dan menginspirasi. Semoga kelak saya juga bisa menjadi sosok pemimpin yang menginspirasi seperti Ibu Septi. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama kembali.